Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Seluruhnya siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini Bapak akan absen dulu ya. Ada yang bawa pulpen pinjem? Ya, enggak. Bapak absen dulu ya. Louis Saputra. Ada. Arman Maulana A. Ada. Arman Maulana B. Rama Ramadan. Ada. Didi Sugandi. Solehudin. Hadir. Muhammad Ramdan Habibi. Diki. Hadir, Pak. Ajat. Hadir. Dimas. Oke ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air ya, dan juga mengenang jasa para pahlawan ya. Nanti kita menyanyikan lagu wajib nasional, itu Garuda Pancasila ya. Silakan kita berdiri dulu ya. Dalam hitungan 3 nanti kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan mempelajari sama, yaitu tentang pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 12 ya. Adapun materi yang nanti kita pelajari hari ini yaitu tentang sistem kelistrikan, khususnya sistem penerangan ya pada sepeda motor. Nah, kira-kira ada yang masih ingat materi minggu lalu ya, atau pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang materi tentang apa ya?
Saya Pak. Iya, coba. Materi pertemuan sebelumnya tentang cara mendiagnosis atau memeriksa kerusakan dan juga penyebab masalah pada sistem penerangan, terutama pada permasalahan lampu kepala mati atau tidak hidup saat saklar dinyalakan. Nah, itu ya materi yang kemarin atau minggu lalu, yaitu kita sudah belajar tentang bagaimana cara mendiagnosis atau memeriksa sistem kerusakan pada sistem penerangan, ya, dimana sebelum kita melakukan perbaikan, ya, itu terlebih dahulu kita harus mendiagnosis, ya, atau mencari sumber kerusakan, ya. Itu terutama kemarin yang kita pelajari tentang kerusakan pada lampu kepala. Nah, kira-kira ada yang masih ingat juga mungkin penyebab kerusakan, ya, untuk lampu kepala, ya, tidak menyala itu apa? Coba ada dari kalian yang masih ingat? Iya, apa? Satu, bola lampu putus. Nomor 2, kabel ada yang putus. Nomor 3, baterai lemah atau soak. Nomor 4, kurangnya massa pada lampu sepeda motor. Nah, itu ya, itu adalah beberapa penyebab kerusakan pada lampu kepala mati pada saat lampu atau kontak dalam keadaan on, ya. Itu lampu tidak menyala. Nah, tepuk tangan dulu bagi yang sudah menjawab. Baik, mungkin dari kalian, ya, punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sistem kelistrikan. Barangkali ada pengalaman mungkin? Oh ya, apa pengalamannya? Saya membeli bola lampu depan Iya. kepala dengan daya 25 watt atau 12 volt, lebih kecil dari standarnya yaitu 35 watt atau 12 volt karena stok dengan ukuran dan standar habis. Jadi tetap saya beli. Apakah bola lampu yang saya beli dapat digunakan? Nah, itu ya. Jadi pengalaman Ajat ini dia membeli bohlam lampu kepala, ya, dengan daya 25 watt 12 volt, ya, tapi di bawah standar gitu ya. Nah, standarnya berapa? Yaitu tadi 35, ya, 35 watt 12 volt. Jadi kira-kira yang tadi Ajat beli itu ya hanya ada yang ukurannya 25. Kira-kira bisa nggak? Nah, barangkali ada yang mau menjawab? Iya, apa? Bola lampu kepala dengan daya 25 watt atau 12 volt bisa digunakan walaupun dayanya lebih kecil dari standar, tapi cahaya yang dihasilkan lebih sedikit redup dari bola lampu dengan ukuran standarnya. Nah, tuh ya. Tepuk tangan dulu untuk jawaban dari teman kalian. Nah, tuh ya. Jadi intinya kalau kita membeli lampu kepala dengan daya yang lebih kecil dari standar, maka biasanya yang terjadi adalah cahaya yang dihasilkan sedikit lebih redup karena dayanya itu kurang. Itu ya. Jadi kalau kita mau membeli lampu kepala, usahakan harus sesuai. Gitu ya. Itu ya. Nah, kemudian manfaat kalau kita mempelajari tentang sistem kelistrikan itu banyak sekali, ya, manfaat yang akan kita dapat. Nah, apa manfaatnya kalau kita belajar tentang sistem kelistrikan? Nah, kita lihat sekarang itu banyak sekali bermunculan bengkel-bengkel baru, ya, mungkin jumlahnya itu banyak sekali. Nah, tapi kadang kita berpikir buat apa kita belajar tentang sistem kelistrikan? Nah, ini adalah manfaatnya adalah kalau kita belajar kelistrikan itu tidak semua bengkel itu bisa ataupun mau menerima kerusakan yang berhubungan dengan kelistrikan. Jadi ini ada peluang bagi kita kalau kita mau belajar tentang sistem kelistrikan. Karena apa? Karena biaya, ya, biaya untuk memperbaiki sistem kelistrikan itu tidak ada patokannya, ya. Beda dengan memperbaiki selain dari kelistrikan, itu ada patokannya. Makanya ini keuntungan kalau kita belajar tentang sistem kelistrikan, tidak ada patokannya. Mau kita tok berapa itu terserah, gitu ya. Karena tidak ada patokannya. Itu keuntungan kalau kita belajar sistem kelistrikan, tuh ya. Nah, jadi keuntungannya sangat banyak sekali, ya, gitu. Kemudian
Untuk tujuan pelajaran hari ini, ya, tujuannya adalah nanti dengan metode ceramah, diskusi, ya, kemudian praktek dan juga demonstrasi. Tujuan pembelajaran hari ini supaya peserta didik mampu melakukan pemeriksaan kinerja sepeda motor, khususnya sistem penerangan, dan juga cara memperbaiki sistem penerangan. Itu tujuan dari pelajaran hari ini. Tuh. Adapun KD-nya, ya, KD hari ini itu berbeda dengan KD yang kemarin. Kalau hari ini kita sedikit naik, ya, artinya dari tingkatannya itu yang awalnya kemarin adalah KD-nya 3 atau pengetahuan, sekarang KD-nya itu adalah KD 4, yaitu keterampilan. Gitu ya. Jadi KD-nya kita berbeda dengan yang kemarin. Itu ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melakukan kegiatan praktek, ya. Di situ ada, di belakang kalian ada 2 jenis unit sepeda motor yang nanti kita gunakan untuk praktek. Nah, prakteknya sama dengan minggu lalu, ya, atau pertemuan yang lalu, yaitu kita nanti akan dibikin menjadi 2 kelompok, ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 anak, ya. Jadi nanti kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Adapun nanti tugas yang nanti Bapak berikan, itu nanti Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya, yang kemudian nanti kalian mengisi dulu, karena di situ tugasnya bukan hanya praktek tapi juga ada bagian yang harus diisi. Nah, untuk kelompok yang pertama nanti tugasnya adalah cara memeriksa, ya, kinerja sistem penerangan. Memeriksa kinerja, ya. Jadi memeriksa saja itu, ya. Memeriksa kinerja. Jadi kinerja sistem penerangan itu berarti kalian harus mengetes, ya, untuk lampu kepala, lampu belakang, lampu senja, lampu indikator, dan lampu instrumen. Nah, itu nyala atau tidak. Itu. Nah, selain daripada memeriksa kinerja, juga di situ mungkin ada beberapa yang harus diisi. Contohnya adalah identifikasi lampu kepala atau lampu-lampu sistem penerangan. Nah, itu mungkin untuk jumlahnya itu berapa, daya yang digunakan berapa, arus listrik yang digunakan itu apa. Itu, ya, itu untuk kelompok pertama. Kemudian tugas untuk kelompok yang kedua, ya, tugasnya adalah memperbaiki. Nah, memperbaiki apa? Memperbaiki sistem penerangan, terutama penggantian pada bohlam atau lampu-lampu sistem penerangan. Itu, ya. Nah, nanti untuk LKPD-nya di situ mungkin ada beberapa yang harus diisi, pertanyaan, ya, dan juga praktek dan juga demonstrasinya. Nah, kalian isi dulu untuk LKPD yang nanti Bapak bagikan. Gitu, ya. Setelah nanti diisi, baru kalian mempraktekkan atau mendemonstrasi sesuai dengan apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya. Kira-kira paham? Paham, ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung aja. Nanti Bapak akan memberikan LKPD setiap kelompok, ya. Nanti untuk kelompok yang pertama, ini, ya. Ini tugas LKPD-nya nanti dibaca, ya. Kemudian nanti kalian isi dulu. Nah, ini. Kemudian ini untuk kelompok kedua. Kalian baca baik-baik, ya, tugas atau kegiatan yang ada di dalam LKPD ini. Ya. 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 Nah, di situ mungkin untuk setiap kelompok tugasnya berbeda, ya. Silakan nanti kalian bikin menjadi 2 kelompok, kemudian kamu diskusikan dengan teman kalian, ya, untuk kegiatan yang ada di dalam LKPD, ya. Paham, ya? Oke, silakan kalian ke tempat masing-masing yang sudah disediakan. Sok, ayo.
Silakan. Ini ya. Ini untuk kelompok yang pertama, ya. Di situ tugasnya untuk kelompok yang pertama adalah cara memeriksa kinerja sistem penerangan. Nah, nanti untuk prakteknya, untuk memeriksa kinerja, kalian cukup memeriksa saja. Ya, artinya jalankan mesin dulu, kemudian kalian nyalakan. Untuk lampunya, lampu sistem penerangan itu apa saja? Ya, dari mulai lampu depan, lampu belakang, lampu senja, lampu indikator, dan juga lampu instrumen. Nah, kemudian kalian amati cahaya lampu yang dihasilkan dari setiap bagian, ya. Kemudian catat. Nah, di situ mungkin sebelum kalian memeriksa kinerja, mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di situ ya, ditulis. Itu dari identifikasi lampu kepala. Kan seperti itu ya? Tuh. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, praktek udah, kemudian nanti kita membuat kesimpulan dari kegiatan praktek hari ini. Ya, itu untuk kelompok pertama. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ya. Kelompok yang kedua tugasnya adalah memperbaiki ya sistem penerangan. Nah, nanti di dalam sistem memperbaiki sistem penerangan itu dikhususkan mengganti bohlam lampu penerangan. Nah, nanti apa saja lampu penerangan itu yang perlu diganti, ya. Nah, setelah itu nanti sebelum membongkar, usahakan di situ ada membuat prosedur pembongkaran. Nah, sebelum membongkar tuh bikin dulu prosedurnya. Sesuai prosedur itu apa saja langkah-langkah dalam membongkar lampu kepala atau penggantian bohlam sistem penerangan. Itu ya. Setelah itu selesai, baru nanti kita diskusikan atau memberikan kesimpulan ya daripada apa yang sudah kalian praktekkan. Silakan dari mulai sekarang kalian mengisi dulu lembar LKPD sebelum nanti kalian praktek ya, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2. Silakan diskusikan dulu dengan kalian atau teman-teman kalian ya, silakan. Ya, diskusikan dulu apa yang ada di dalam LKPD itu apa saja. Dicatat semuanya, diisi ya. Setelah itu kalau sudah baru kita praktek ya. Ya, dari mulai misal daya lampu kepala itu berapa ya, kemudian apa arus listrik yang digunakan itu jenisnya apa ya, untuk mengidentifikasi bagian lampu kepala ya. Kemudian jumlahnya itu ada berapa, kalian lihat jumlah lampu kepala yang digunakan ada berapa ya, daya yang digunakan berapa, kemudian arus ataupun listrik ya, itu yang digunakan apa ya. Silakan kalian tulis dulu ya perintah yang ada di LKPD ya. Sudah untuk kelompok 1, untuk pertanyaan mungkin yang berhubungan dengan identifikasi lampu kepala. Oke. Oke, silakan untuk kelompok pertama ya, cara memeriksa kinerja ya. Lampu jauh nyala, lampu belakang, lampu senja, lampu indikator Nyala, Pak. nyala ya, lampu indikator nyala. Cahaya lampunya gimana? Yang lain yang di belakang cahayanya lampunya itu gimana cahayanya? Normal ya. Berarti semuanya normal. Nah, tinggal nanti kalian bikin kesimpulan
dari hasil praktek pemeriksaan kinerja lampu penerangan. Ya, silakan nanti kalian diskusikan untuk memberikan kesimpulan dalam kegiatan praktek hari ini. Nah, kemudian kelompok yang kedua, ya. Tadi tugasnya apa kelompok 2? Memperbaiki lampu kepala. Nah, sebelum nanti membongkar untuk lampu kepala, di situ kan tugasnya ada apa? Prosedur ya. Udah mencatat prosedurnya? Oke, kalau sudah dibikin atau mencatat prosedur dalam pembongkaran, ya, silakan kalian lakukan praktek, ya, itu perbaikan pada bohlam lampu kepala, ya. Silakan nanti kalian buka lampu kepala atau lampu bagian sistem penerangan. Kalian ganti, ya. Setelah itu nanti kamu hubungkan praktek hari ini atau praktek awal membongkar sampai nanti selesai sesuai dengan prosedur yang sudah kalian tulis. Di situ prosedurnya apa? Prosedur pertama apa? Kemudian kalian lakukan sampai nanti prosedur yang terakhir. Oke, silakan kalian langsung praktek dalam pembongkaran atau penggantian lampu kepala sistem penerangan. Silakan dibuka, semua diganti. Ya. Oke. Oke, coba ganti yang baru. Udah, ambil lagi. Ini, Pak. Pasang. Ya. Coba bagian belakang. Udah? Nah, setelah semuanya terpasang, sebelum kalian merakit harus dicoba dulu ya. Nah, sebelum dirakit dicoba dulu apakah nyala atau tidak. Coba dipasang dulu. Nah. Oke, pasang lagi fitting karetnya. Nah, kemudian setelah penggantian lampu kepala atau lampu-lampu sistem penerangan, baru dicoba ya, dites dulu coba. Setelah tadi diganti dengan yang baru, sekarang dicoba. Coba dilihat lampunya nyala nggak? Nyala, Pak. Nyala. Lampu depan, lampu jauh. Nyala ya? Lampu indikator? Nyala, Pak. Nyala. Lampu senja? Nyala ya? Semuanya nyala. Nah, kalau sudah nyala baru dirakit ya, sesuai dengan tadi pelepasan. Ya. Silakan dipasang. Lampu belakang udah? Oke. Nah, setelah semua dipasang, baru dicobalah lagi. Coba. Oke. Lampu jauh nyala, lampu belakang nyala, lampu senja nyala ya. Lampu senja nyala, lampu indikator jarak jauh. Jarak jauh nyala? Nyala. Lampu indikator instrumennya nyala ya? Coba. Oh ya, nyala. Oke. Oke, dimatikan. Nah, ya. Jadi udah paham ya cara membongkar ya? Oke.
Silakan kalau udah selesai semua, bereskan alat-alat yang ada di bawah, ya, semua, ya, dibereskan, baik kelompok 1 dan juga kelompok 2, ya. Nanti kalau udah selesai dibereskan, kita nanti ke tempat duduk masing-masing, ya. Sudah semuanya? Sudah. Baik. Kira-kira praktek hari ini gimana? Baik. Baik. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah ya? Nah, jadi tadi kalian sudah melakukan kegiatan praktek dan juga diskusi ya dengan masing-masing kelompok ya atau antar teman. Nah, nanti dari hasil praktek yang tadi silakan nanti untuk ketua kelas ya bisa mempresentasikan atau menyimpulkan hasil dari kegiatan praktek hari ini. Nah, nanti untuk yang pertama mungkin dari kelompok pertama dulu ya. Nah, dari kelompok pertama itu nanti untuk tugasnya tadi adalah memeriksa kinerja ya. Memeriksa kinerja sistem penerangan. Nah, coba apa kesimpulan yang sudah kalian lakukan dalam kegiatan praktek hari ini? Silakan ketua untuk kelompok 1 memberikan kesimpulan. Hasil kesimpulan kelompok 1, sebelum melakukan pemeriksaan kinerja sistem penerangan sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu jenis lampu kepala yang digunakan, dari mulai jenis bohlam, jenis arus listrik, jumlah lampu kepala, dan daya lampu kepala. Adapun kinerja sistem penerangan, apabila saklar digeser pada posisi on, maka lampu kepala, lampu belakang, lampu senja, dan lampu panel instrumen akan menyala secara bersamaan. Ya, itu adalah kesimpulan daripada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk hasil kesimpulannya. Ya, jadi tadi kesimpulan sudah disampaikan oleh ketua kelompok 1 bahwa kesimpulan pada pemeriksaan kinerja ya, yaitu yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu ya jenis lampu kepala yang akan kita gunakan, yaitu dari mulai jumlah lampu yang digunakan, daya lampu yang digunakan, kemudian arus listrik yang digunakan. Nah, itu kita catat dulu. Nah, setelah itu baru kita mengetes kinerjanya. Ya, tadi kinerjanya adalah pada waktu saklar dalam kondisi on, maka baik itu lampu kepala, lampu belakang, kemudian lampu senja, ya, lampu indikator dan lampu instrumen itu akan menyala secara bersamaan. Itu mungkin kesimpulan daripada kelompok 1. Nah, kira-kira kelompok 1 ada masalah nggak dalam memeriksa kinerja? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Berarti semuanya aman ya? Lancar. Oke. Kelompok 1 udah selesai. Kemudian sekarang kelompok yang kedua. Ya, tugas kelompok kedua tadi adalah memperbaiki ya, memperbaiki kerja sistem penerangan. Ya, memperbaiki ya. Nah, di situ untuk memperbaiki tugasnya itu mengganti bohlam-bohlam lampu sistem penerangan. Nah, kira-kira coba tadi apa yang sudah kalian praktekkan ya, apa yang kamu diskusikan dengan teman kalian, coba untuk ketua kelas mungkin dapat menyimpulkan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Siapa ketua kelasnya? Ketua kelompok ya. Silakan kesimpulannya apa? Hasil kesimpulan dari kelompok kedua adalah bahwa dalam penggantian bohlam-bohlam sistem penerangan harus mengikuti prosedur yang tepat sehingga tidak akan menjadi kendala. Setelah penggantian bohlam-bohlam sistem penerangan selesai, kemudian dilakukan pengujian kinerja sistem penerangan. Nah, itu ya. Kesimpulannya adalah karena di sini tugasnya adalah tadi memperbaiki. Jadi sebelum kita memperbaiki atau membongkar atau mengganti lampu-lampu kepala, itu alangkah baiknya kita
mengikuti pembongkaran secara sesuai dengan prosedur sehingga tidak menjadi kendala nantinya. Gitu ya yang pertama. Kemudian setelah selesai mengganti bohlam lampu, ya semuanya sudah diganti, baru kita mengecek apakah lampu itu nyala atau tidak. Nyalanya sesuai dengan SOP atau tidak gitu ya. Kan seperti itu ya untuk kesimpulannya. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok yang kedua. Ya. Selanjutnya tadi kita udah mendengarkan kesimpulan setiap masing-masing kelompok, baik kelompok 1 dan kelompok kedua, gitu ya. Nah, di sini bahwa manfaat dalam mempelajari sistem kelistrikan itu banyak sekali, seperti yang sudah Bapak sampaikan pada awal ya. Itu bahwa kita tidak ada ruginya kalau kita belajar tentang sistem kelistrikan. Banyak sekali manfaatnya, gitu ya. Jadi jangan punya anggapan, buat apa belajar sistem kelistrikan, tuh ya. Kalau kita tidak tahu manfaatnya, mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, itu kita pasti akan berlomba-lomba untuk belajar tentang sistem kelistrikan. Itu ya. Itu adalah manfaat daripada kita belajar tentang sistem kelistrikan. Nah, mungkin dari kalian juga sekarang sudah hampir ya semuanya punya kendaraan motor terutama. Nah, itu kalau misal terjadi kerusakan pada sistem kelistrikan, itu mungkin kita bisa memperbaiki sendiri. Itu keuntungan untuk diri kita sendiri, gitu ya. Jadi banyak keuntungan kalau kita mempelajari tentang sistem kelistrikan ya. Nah, dari apa yang sudah kita praktekkan, apa yang sudah kalian praktekkan hari ini ya, kalian diskusikan dan juga menyimpulkan ya. Nah, di sini dari kegiatan ini apa sih manfaatnya? Ya, apa manfaat dari kegiatan yang sudah kamu lakukan pada hari ini? Atau refleksinya itu apa? Kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Coba ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Ya, apa refleksi hari ini? dari kegiatan praktek dan diskusi hari ini, saya dapat melakukan pemeriksaan kinerja dan perbaikan sistem penerangan, terutama pada penggantian bohlam lampu penerangan sesuai dengan prosedur, Pak. Nah, ya. Jadi dalam mengganti lampu-lampu penerangan, itu kita tidak langsung asal mengganti, tapi harus mengikuti prosedurnya. Kalau kita mengikuti prosedur yang ada, otomatis di situ tidak ada kendala, gitu ya. Nah, tadi mungkin kelompok pertama tidak ada kendalanya. Nah, tadi ada yang telat, bukan kelompok yang kedua. Adakah kendala dalam proses penggantian lampu-lampu kepalanya? Ada, Pak. Ada. Nah, kendalanya apa? Kendala yang ditemui adalah kesulitan pada saat membuka dan memasang pinting lampu kepala. Nah, tadi ya kalau Bapak lihat itu mungkin tadi untuk kelompok 2 itu kesulitannya adalah dalam membuka atau melepas atau memasang piting lampu kepala. Itu karena biasanya untuk mengerjakan atau membuka piting itu butuh pembelajaran gitu ya. Kalau yang tidak paham mungkin akan repot ya. Jadi kendala di dalam kelompok 2 tadi ada, yaitu membuka dan memasang piting lampu kepala. Tapi setelah tadi udah paham ya. Nah, itu ya. Itu adalah refleksi untuk kegiatan hari ini ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan praktek, diskusi, nah ini adalah ada tugas ya atau ulangan ya. Ulangan yang berhubungan dengan KD 3 yaitu pengetahuan. Bapak pengen tahu aja kemampuan kalian dalam pengetahuan tentang sistem kelistrikan. Nah, nanti Bapak akan bagikan soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya, silakan nanti kalian kerjakan ya. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya supaya kalian mengerjakan soal ulangan hari ini ya. Paham ya? Paham. Ya. Ini nanti Bapak akan bagikan untuk ulangannya. Oke, ulangan hari ini tiap siswa ya
kalian baca baik-baik soalnya, ya. Jangan sampai salah, ya, dalam menjawab soal ulangan hari ini, ya. Ya, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ulangan, ya, hari ini. Silakan. Udah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kumpulkan hasil ulangan di depan Bapak, ini atas meja sini. Silakan dikumpulkan. Udah semua? Oke, baik ya anak-anak. Tadi kalian sudah melakukan ulangan atau mengerjakan ulangan untuk KD 3 untuk pengetahuan. Selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita masih sama pembelajaran seperti hari ini untuk pertemuan berikutnya, yaitu tadi yaitu praktek. Ya, nanti prakteknya di rolling, artinya rolling job. Artinya tadi yang dapat kelompok 1 berarti untuk pertemuan berikutnya dapat kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang kedua sama, ya. Yang tadinya kelompok 2 nanti akan mendapatkan ke kelompok 1. Kenapa? Karena supaya kita sama-sama merasakan, gitu ya, sama-sama bisa untuk melakukan kegiatan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, jadi untuk pembelajaran berikutnya itu tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan, sama seperti tadi, cuma istilahnya adalah rolling job saja. Artinya pertukaran dari kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Itu. Nah, di sini juga ya, jadi untuk pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang pemeliharaan tentang kelistrikan, ya. Mudah-mudahan kita banyak manfaatnya lah mempelajari praktek hari ini, ya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Paham ya? Paham. Kalau sudah paham atau tidak ada yang ditanyakan, ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, Bapak sendiri yang nanti akan memimpin doa penutup, ya, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini,
marilah kita berdoa dalam hati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian nantinya. Ya. Oke, sekian dulu dari Bapak. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian, silakan boleh meninggalkan tempat ya. Kumpulkan dulu. Jadi satu aja nggak apa-apa. Wow.